Baik anak-anak, kita perhatiannya sebentar. Adakah sampah di bawah tempat duduk kalian? Ada. Coba diambil terlebih dahulu. Disimpan di dalam saku, nanti ketika istirahat dibuang ya. Ya, Bu. Baik, Ibu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini ada yang izin, ada yang sakit atau berangkat semua? Ada. Siapa? Najwa. Najwa sih. Ada lagi yang sudah berangkat hari ini? Aceh Fadila. Aceh kenapa? Aceh ada acara keluarga dulu. Oh ya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, Mbak Salom, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai penyimak kritis teks negosiasi. Tapi sebelum itu kita bernyanyi terlebih dahulu dan anak-anak bisa berdiri. Baik. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Baik, anak-anak bisa duduk lagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat yang ada di layar depan kalian. Ibu pandu ya, 1, 2, 3. Saya percaya setiap negosiasi dapat menghasilkan win-win solution. Kita berdiri lagi. Sudah siap? Sudah. Ibu mau bertanya, dari kalian, adakah yang pernah membeli suatu barang di pasar atau toko melalui proses tawar-menawar? Pernah. Lalu ketika kalian memiliki masalah dengan teman, apakah kalian juga pernah menyelesaikannya dengan berunding untuk mendapatkan kesepakatan? Nah, ketika kalian membuat suatu kesepakatan yang saling menguntungkan dengan teman itu, siapa yang lebih banyak menguntungkannya? Kalian atau teman kalian? Sama. Jadi sebanding 50-50. Kita memiliki 4 tujuan. Yang pertama itu kalian pasti akan menganalisis terkait strategi negosiasi dari masing-masing negosiator. Kemudian kalian akan mengidentifikasi apa saja isi teks negosiasi dari kegiatan penyimak. Lalu kalian akan menyampaikan terkait hasil analisis secara komunikatif melalui kegiatan presentasi, dan kalian akan menyusun urutan dialog dalam teks negosiasi secara logis. Sebelum kita memulai materinya, Ibu minta tolong untuk kalian perhatikan video ini terlebih dahulu. Permisi Bu, harga ini sekilo berapa ya? Oh, kalau ini murah Mas, ini harganya sekilo 30.000. Ayo silakan. Wah, mahal banget itu Bu. Lingkungan enggak. Boleh Mas, ini barangnya bagus loh. Ini bukan barang habitan, makan
Iya Bu, tahu. Tapi akhirnya masa nggak boleh kurang. Kan ini lagi musimnya tadi. 20.000 saja ya, boleh? Oh, ya nggak boleh mas. 28.000 ya. Nanti dia sekat. Baik, dari video ini kira-kira mengapa kedua pihak ini perlu melakukan negosiasi dan apa yang akan terjadi jika keduanya itu tidak melakukan negosiasi? Saya Bu, Silakan. karena pembeli merasa harga mangga itu terlalu mahal dan penjual merasa sudah sesuai dengan kualitas yang diberikan Bu. Jadi jika tidak dilakukan negosiasi, maka pembeli itu tidak jadi membawa pulang mangga dan penjualnya menjadi rugi karena kehilangan pelanggan. Betul sekali. Jadi di masalahnya ini kan mangganya mahal. Lalu pembeli merasa kemahalan, tapi penjual merasa itu sudah murah karena kualitasnya bagus. Kemudian keduanya melakukan negosiasi. Ya, jadi anak-anak, kegiatan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama itu dapat kita katakan sebagai negosiasi. Di mana ketika kita negosiasi itu minimalnya itu ada 2 orang, tapi ketika 2 orang ini tidak selamanya dia akan mendapatkan kesepakatan yang secara mufakat. Makanya diperlukan pihak ketiga sebagai katakanlah sebagai penengah di antara keduanya. Tapi meskipun ada pihak ketiga, 2 orang yang sedang melakukan negosiasi harus memenuhi semua aspek yang ada di sini. Yang pertama, bersedia kompromi menerima keinginan pihak lain. Kemudian semua pihak itu tidak dirugikan. Alasan disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan sesuai dengan faktanya. Lalu mementingkan kepentingan bersama. Hasil kesepakatan dapat dilakukan secara langsung. Pengajuan disampaikan dengan sopan, santun, dan baik, dan tentunya kedua pihak tidak saling memaksakan kehendak atau keinginan, sehingga nanti negosiasinya tidak berat sebelah atau ringan sebelah. Baik. Sekarang kita diskusi untuk kelompoknya bisa depan belakang saja. Jadi satu kelompok itu 4 orang. Ibu beri LKPD-nya terlebih dahulu. Ibu bagikan LKPD terlebih dahulu ya. Iya Bu. Ya Bu. Ya, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi di situ kan ada nama kelompok dan juga ada daftar siswanya. Bentar. Lalu di sini itu kan ada puzzle negosiasi. Nanti Ibu putarkan audio negosiasi. Kalian harus perhatikan dan susun dialognya sesuai dengan audio yang Ibu putarkan. Kemudian di belakangnya ada 8 pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan audio negosiasi. Jadi kalian harus memperhatikan karena Ibu tidak akan mengulang audionya. Jadi kalau misalnya bisa ditulis di kertas terlebih dahulu. Bisa dipahami? Bisa. Dengar, ayo. Ya, Rudi dengar, ayah baru membelikan ponsel baru ya untuk Wati. Iya Ruth, kenapa? Jangan bilang kamu juga mau. Ponsel kamu kan masih bagus. Enggak kok ya. Ya, ponsel Rudi masih bagus kok. Tapi Wah, gawat nih kalau ada tapinya. lebih gawat lagi ya. Belakangan, tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Kedua, laptop ini memang sudah cukup umur dari di kelas 11 SMA. Padahal program studi ini membutuhkan laptop yang lebih cepat ya. Ini kan belajar bisa ya. Aplikasi itu membutuhkan daya. Terus kemudian laptop lagi di pelajaran teknika. Nah, sudah kalau begitu, ayah akan berikan tapi Janji ya, Rudi akan belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan itu maksud kuliah. Kamu kan sudah mempunyai perguruan tinggi. Pasti sudah menjadi kewajiban kamu sendiri. Untuk saya anggarkan untuk menabung dulu mulai gajian bulan depan. Dan kamu harus menepati janji mau mengajari Wati untuk menggunakan laptop. Siap Pak.
Ya, silakan Mbak Salwa. Ya, Rudi deh. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Jadi di sini kami membuat hasil negosiasi. Nah, di sini kami menempel-nempelkan sesuai dengan audio negosiasi yang tadi sudah diputar oleh Ibu Guru. Gitu. Ini ada percakapannya Rusi, terus Ayah, ya. Kami tempelkan di sini sesuai dengan yang tadi ditayangkan, begitu. Sudah. Dari teman-teman ada yang berbeda tidak dengan hasilnya Mbak Salwa? Tidak. Kalau mungkin Mbak Salwa bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih teman-teman. Bagusnya. Ibu minta KPD-nya terlebih dahulu ya anak-anak. Baik anak-anak, tadi kan sudah mengerjakan negosiasi secara berkelompok. Sekarang kita beralih ke video dan mengerjakan secara individu, ya. Nah, jadi anak-anak, di sini hanya terdapat 7 soal. Nanti Ibu putarkan video, kalian sesuaikan antara pertanyaan dan juga video yang Ibu putarkan. Jangan lupa ditulis nama kalian dan juga nomor presensi kalian. Bisa dipahami? Silakan bisa diperhatikan videonya. Permisi Bu, masih ada jajanan apa saja Bu? Ada donat, roti tawar, sosis bakar, lontong, gorengan, mie instan, sama nasi kuning. Baru hari ini saya lihat ada nasi kuning, sebelumnya tidak pernah jual ya Bu? Iya, hari ini baru pertama kali jual nasi kuning. Kemarin ada siswa lain yang minta nasi kuning, jadi saya bawakan hari ini. Mau coba nasi kuningnya deh. Harga satuannya berapa Bu? Harganya 6.000 per bungkus. Iya sih Bu, tapi karena baru pertama kali coba, boleh dong harganya per bungkus dikurangi jadi 5.000 saja? Kalau 5.000 belum boleh, tapi khusus untuk adik 5.500 boleh deh. Gimana ya? Soalnya uang jajan saya tinggal 6.000, yang 1.000 nanti buat beli minum Bu. Boleh ya Bu, 5.000 saja, itu hitung produk perdana sebagai pengenalan. Ya udah, boleh. Khusus hari ini saya berikan harga khusus untuk nasi kuning, tapi besok harganya sudah normal lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu ini uangnya, saya beli nasi kuning sama air putih ya. Iya, sama-sama. Ini nasi kuning sama airnya. Ya. Apakah sudah anak-anak? Tidak ada yang tertinggal kan? Iya. Baik, kita bahas terlebih dahulu. Nomor 1. Negosiasi adalah proses untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak. Kemudian, pihak yang terlibat dalam video tersebut adalah si adik itu dan kantin. Ya, bentar. Siapa ya? Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ibu minta KPB-nya lagi ya. Terima kasih. Setelah kita melakukan kerja kelompok dan juga menonton video untuk mengerjakan tugas individu, sekarang Ibu mau minta kalian, bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Nah, ini Ibu berikan lampiran penilaian diri. Apakah kalian sudah paham dengan materi kita hari ini atau ada yang masih bingung? Bisa dikerjakan ya. Ibu beri waktu
5 menit dari sekarang. Jangan lupa diberi nama dan juga presensi. Dan kalau misal kalian jawab iya, tidak dicentang iya. Kalau misal tidak, disilang saja tidak. Begitu. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Baik, sudah ya anak-anak? Sudah. Ya. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan pembelajaran terkait teks negosiasi? Adakah yang mau menyampaikan? Iya, silakan Mbak Farah. Saya itu merasa senang karena udah tahu apa aja strategi yang harus digunakan ketika melakukan kegiatan negosiasi. Selain itu, saya juga jadi tahu bahwa negosiasi itu harus ada pihak ketiga apabila tidak mencapai kesepakatan dapat dicapai ketika dia orang tersebut dapat bekerja sama untuk menerima atas keputusan dari orang lain. Dan kita beri tepuk tangan buat Mbak Farah. Ya. Jadi untuk tugas minggu depan, Ibu mau minta kalian untuk mencari 2 teks negosiasi, kemudian temukan persamaan dan juga perbedaannya. Lalu ditulis di buku tulis dan minggu depan kumpulkan di meja Ibu ya. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Mbak Solo boleh minta tolong untuk memberi doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.